Kapanpun, dimanapun, asal kau sertaku, ku siap melayanimu, Tuhan. Shalom, jumpa kembali hari yang selalu baru dengan berkat yang baru dan juga tantangan-tantangan yang baru. Firman Tuhan hari ini, Kisah 6 ayat 3 dan 4 berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Tema kita hari ini adalah ingatlah orang-orang susah. Pada waktu itu para rasul sedang giat-giatnya KKR di mana-mana, banyak orang menjadi percaya dan ribuan orang menjadi percaya. Mereka memperhatikan orang-orang yang sudah dipercaya ini, yang susah pun mereka perhatikan. Tetapi karena memperhatikan banyak umat yang mengalami kesulitan, tetapi jumlah mereka ini terlalu sedikit para rasul ini, sehingga tidak semua bisa diperhatikan. Sehingga timbullah sungut-sungut, timbullah masalah karena merasa, kok aku yang diperhatikan, kok aku begini, kok hanya yang di sana saja. Padahal tenaga para rasul ini memang terbatas. Nah, sebab itu untuk mengatasi masalah tersebut, para rasul bilang, pilihlah ya 7 orang yang terkenal baik untuk mengatasi masalah diakonia, untuk mengatasi masalah pertolongan kepada orang-orang yang mengalami kesusahan. Sumbangan-sumbangan harus diberikan kepada orang-orang yang tepat, yang memang sangat membutuhkan. Sebab itu perlu dikoordinir dengan baik. Suruh pilih 7 orang. Yang pertama yang terkenal baik. Maksudnya apa terkenal baik? Itu orang yang jujur. Jadi kalau ada sumbangan memang betul-betul tersalurkan dengan baik. Bukan hanya untuk golongan kelompok yang tidak layak menerima pun akhirnya menerima, tidak. Tetapi terkenal baik karena jujur dan betul-betul menyalurkan bantuan itu dengan sungguh-sungguh kepada orang tepat, yang miskin, yang susah, yang terpinggirkan, dan yang membutuhkan. Jadi perlu orang yang baik. Yang kedua dikatakan harus penuh roh dan hikmat. Jadi kalau dia penuh hikmat maka dia bisa memilah, oh ini betul-betul membutuhkan. Ini sangat membutuhkan, ini kurang membutuhkan. Dan dia dapat menyalurkan itu dengan tepat, dengan hikmat dan kata-kata yang tepat. Sehingga ketika membantu pun tidak melukai orang yang dibantu. Kadang-kadang kalau tidak punya hikmat, tidak penuh roh, ketika membantu bisa membuat orang terluka dengan kata-kata yang kurang pas. Sebab itu apa? Perlu orang yang penuh roh dan hikmat, sehingga ketika membantu, bukan saya hanya membantu secara materi, tetapi membangun jiwa, membangun semangat, membangun harga diri orang-orang yang dibantu, sehingga semangat dan maju terus tanpa merasa dikecilkan. Yang ketiga, kemudian pilih 7 orang yang bagaimana untuk tugas-tugas diakonia secara khusus. Jadi memang ini orang-orang khusus untuk melakukan, memperhatikan orang-orang susah yang terpinggirkan. Baik para janda, orang miskin, yang sakit, yang kesulitan, itu segala aspek yang memang perlu diperhatikan, itu perhatikan. Dikoordinir oleh 7 orang yang memang dipilih. Yang terkenal baik, terkenal penuh hikmat, penuh roh, jujur, dan seterusnya untuk melakukan tugas-tugas yang memang harus sampai kepada tujuan dan sasaran yang tepat. Nah, setelah terpilih 7 orang ini, lalu ke-12 rasul meneguhkan mereka, melantik mereka. Mengapa rasul-rasul ini perlu 7 orang ini? Supaya para rasul bisa memusatkan pikiran di dalam doa dan pelayanan firman. Tidak terganggu oleh bantuan-bantuan tadi. Tidak terganggu oleh materi-materi yang harus disalurkan kepada orang. Tapi tugas rasul adalah untuk memberikan pelayanan firman Tuhan. Untuk hidup di dalam doa dan firman Tuhan. Supaya tidak terganggu. Nah, kalau ini sudah terjadi dengan baik, maka apa? Firman Allah makin tersebar. Sebab itu di dalam tugas dan job kita memang perlu memilah-milah tugasnya apa. Seorang hamba Tuhan, seorang rasul, atau seorang pelayan Tuhan harus lebih memusatkan pada doa dan firman Tuhan, bukan pada uang, atau bukan pada hal yang memang tidak diperhatikan. Memperhatikan pusatnya doa dan
pelayanan firman Tuhan sehingga tidak terganggu, tidak tergoda. Nah, kalau ini terjadi, maka akhirnya terjadi keseimbangan. Para rasul khusus untuk berdoa dan pelayanan firman Tuhan, dan ada orang diakonia yang memang menyalurkan bantuan-bantuan sehingga seimbang, sehingga pelayanan itu bukan saja hanya batin, hanya rohani, tapi lahir batin dunia akhirat, kira-kira seperti itu. Sehingga semuanya seimbang. Nah, dampak dari ini semuanya sudah terkode dengan baik, maka akhirnya apa? Firman Allah makin tersebar. Dan jumlah murid di Yerusalem semakin bertambah. Dampak koordinasi yang baik, kebersamaan yang baik, maka firman Allah makin tersebar. Sebab itu kita sebagai orang percaya ini, organisasi pun gereja, harus mengkoordinasi dengan baik. Ada menjadi pusat perhatian apa? Tekanannya apa? Supaya apa? Firman Tuhan makin tersebar di mana-mana dan semakin banyak orang percaya. Pertama, karena melihat kebaikan orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang memang melakukan tugas diakonia dengan baik. Yang kedua, karena para pelayan Tuhan hidup di dalam doa dan firman Tuhan, berpusatkan pada Allah dalam melakukan pelayanan. Kalau ini terjadi dengan indah, kebersamaan yang baik, maka ini firman Allah semakin tersebar di mana-mana. Banyak jiwa-jiwa semakin datang. Sebab itu, hari ini mari kita melihat setiap posisi pelayanan kita secara organisasi, di gereja ataupun di lembaga manapun juga hari ini. Apakah kita sudah melakukan koordinasi pelayanan dengan baik? Sehingga kita tidak mengabaikan orang-orang susah. Susah hatinya, susah jasmaninya, susah ekonominya, susah hati, susah semuanya yang serba susah. Kita harus perhatikan supaya apa? Supaya dia ditolong, bisa mandiri, bisa tegak, dan akhirnya dia juga bisa membantu sesama yang lain. Ingat orang-orang susah, ya, supaya firman Tuhan bisa semakin tersebar. Sehingga hari ini katakan, ingatlah orang-orang susah, maka hari ini masing-masing kita secara pribadi mari kita mengingat siapakah orang susah di sekitar kita. Mari kita bantu. Apa yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan. Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan dan supaya pelayan itu semakin tersebar di mana-mana. Amin. Ingatlah orang-orang susah, ya. Salam berbuat baik, salam kebajikan, tetap semangat, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.